Tahu kan, kemarin itu sempat ada yang rame pasca pelantikan Prabowo Subianto. Bahkan beberapa jam setelah pelantikan beliau. Namanya Habib Muhsin. Nih orangnya. Dia menghina, merendahkan luar biasa Pak Prabowo Subianto. Prabowo Subianto adalah macan Asia, betul. Dan mati-matian kita dukung 2019. Apakah benar-benar dia macan Asia? Ternyata dia kucing meong. Betul. Ternyata kucing. Kucing takut sama tikus. Tapi saya melihat pesimis. Kenapa? Dia mengatakan saya adalah belajar, guru saya adalah Jokowi. Dan dia adalah menyatakan dirinya tetap loyal dengan program Jokowi. Para Cina-Cina cukong yang 9 naga, sekarang 10 naga katanya. Sekarang 10. Inilah yang mempunyai proposal roadmap daripada Indonesia ke depan. Dan sebagai boneka yang menjalankan adalah Jokowi. Ketika Jokowi tidak cukup waktunya, ternyata belum sempurna penjajahannya, cari boneka lain, ternyata bonekanya adalah Prabowo. Anda lihat kan? Dan Prabowo Anda saksikan kan? untuk melanjutkan Video. program Jokowi. Dan sekarang ada yang ngamuk, saudara. Dia pernah bersama-sama dengan Habib Muhsin ini. Gak enak sekali sih mengatakan kepada orang yang tutur katanya tidak bisa jadi teladan, tidak bisa jadi contoh, lalu dikatakan Habib itu mestinya penuh kasih sayang, penuh cinta, mau ucapannya, mau perilakunya. Nah ini memprovokasi. Apakah layak dikatakan sebagai Habib? Tak layak, saudara. Coba nih, dengarkan dulu sama-sama. Pendukung Pak Prabowo marah-marah. Kemarin katanya ada viral-viral apa itu? Ada salah seorang Habib kah? Menghina Pak Prabowo. Oh, yang Habib Muhsin. Oh, Habib Muhsin ya? Habib Muhsin ya. Gimana Habib itu? Jadi gini, Habib Muhsin ini sebenarnya kawan saya, ya. Dari 2014, 2019 pun beliau itu berjuang bersama saya. Ya. Ya. Jadi saya tahu persis lah bagaimana Habib Muhsin ya. Setelah itu yang mengajak kami turun ke jalan pun ya beliau. 2019 itu. 2019 yang ngajak turun ke jalan pun beliau. Oh, Habib ya. Habib Muhsin ini. Nah, cuma ketika kami turun ke lapangan, beliau di mana? Begitu kami ditangkap. Oh ya, yang dulu ditangkap itu ya. Terkait kerusuhan Bawaslu, ya. Beliau di mana? Dan selama kami 1 tahun di penjara pun, ada nggak empati dan pedulinya Habib Muhsin kepada kami? Tidak ada sama sekali. Ya. Jadi sudahlah ya. Habib, saya hormat dengan Habib. Cuma sudahilah ya. Sudahlah, capek lah ya. Jangan terus provokasi anak-anak bangsa untuk saling bermusuhan ya. Untuk saling bermusuhan ini. Iya. Capek ya. Jangan provokasi kami untuk kembali ke jalan. Ujung-ujungnya begitu kami kena masalah pun, yang bertanggung jawab siapa? Ada saudara anak bangsa yang dikurung bareng saya. Mana pedulinya orang-orang yang sudah mengajak kami turun ke lapangan, turun ke jalan? Nggak ada. Terus apa alasannya yang membuat orang turun ke jalan terkait pemerintahan yang baru ini, Pak Prabowo? Iya, makanya saya bilang kan begini. Pak Prabowo ini kan seorang negarawan ya. Ya. Dia selalu mengorbankan kepentingan-kepentingan kecil dan lebih memilih kepentingan-kepentingan besar demi kemaslahatan dan kemakmuran kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sementara kalau Habib ini memprovokasi, tidak ada lain, tidak bukan, tujuannya cuma apa? Membuat situasi dan suasana yang sudah kondusif ini menjadi saling perpecahan lagi. Ini bahaya untuk kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Dan saya tidak sepakat ya. Kita berikan kesempatan Pak Prabowo untuk menata semuanya lebih baik. Ya. Ya. Jadi nggak usah diganggu dengan hal-hal seperti ini. Ya. Pak Prabowo ya itu memilih jalan
dengan mengorbankan rasa ego dan sakit hati semata-mata apa, untuk apa coba? Untuk kemajuan bangsa dan negara ini, ya. Sementara kalau Habib Muhsin memandang dari salah satu sisi ketidakpuasan dari mereka atau golongannya terhadap kebijakan-kebijakan Prabowo yang diambil, yang dianggap mereka tidak berpihak kepada mereka. Gak mungkin kepentingan minoritas yang kecil ini, kepentingan lebih besar akan terkalahkan. Pak Prabowo lebih memilih bangsa negara daripada kepentingan individu, gitu loh. Iya. Itu makanya saya gak sepakat dengan Habib Muhsin. Dan saya ingat, saya masuk dan turun ke lapangan, turun ke jalan karena saya gak terima ketika bapak saya dihinakan. Ya kan? Iya. Justru sekarang yang menghina orang yang saya hargai, saya hormati sebagai Habib. Ya. Seharusnya dia memberi pembelajaran kepada umat dong. Betul. Bukan memprovokasi orang yang sudah adem-adem hanya karena kemarin beda pilihan. Oke. Si bapak itu telat sadar ya bahwa Habib banyak yang tukang kompor-komporan, tukang provokasi, dan ini bukan hanya saat ini, dulu. Tahu kan, para pembela Pak Prabowo dulu 2014 dan 2019 banyak dari kalangan KBEB itu, barisan FPI itu, yang dikomandoi oleh Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, Imam Unyil. Ngakunya imam besar, faktanya imam unyil. Ya, ngakunya imam besar, faktanya imam unyil. Dari dulu kita katakan bahwa kita mengkritik orang-orang yang model begitu kan. Kiprah mereka itu dari dulu, Kang. Bagaimana mereka menjadi sebuah komunitas yang entah dari siapa contohnya bisa seenaknya ngakunya labelingnya sebagai seorang ulama, labelingnya sebagai seorang habib yang mesti secara makna penuh kasih sayang dan cinta setiap apa yang diucapkan dan dilakukan. Nyatanya, faktanya banyak yang memprovokasi. Lihat Bahar Smith, juga Rizik Syihab, juga orang ini seenaknya kalau ngomong tuh. Seenaknya ngomong tuh. Makanya saya meminta kepada masyarakat Indonesia, jangan sampai kita terkontaminasi oleh akhlak, adab mereka yang entah dari mana mereka bawa. Yang jelas watak seperti ini, karakter, karena kan labelnya ulama. Kalau orang jalanan, ya, itunya bisa kita wajarkan, punya tutur kata yang kemudian kasar. Tapi kalau labelingnya ulama, alladzina yang durunal ummah bi'aini rahmah, mestinya kayak gitu. Apalagi gelarnya Habib sang pecinta, lalu melakukan kelakuan yang model beginian, tentu ini tak bisa kita biarkan. Dan kita harus terangkan kepada masyarakat bahwa ini adalah bentuk provokasi, dan masyarakat jangan kemudian ikut. Meskipun labelingnya ulama, mestinya kan ulama itu, aduh ya Allah, menjadi penuntun masyarakat di dalam akhlak, di dalam adab, moral, pikiran yang bersih, hati yang bersih. Mestinya kayak gitu fungsi ulama tuh. Lebih mendekatkan diri kepada Allah, memberikan keselamatan fi dunia wal akhirah, dibimbing oleh ulama. Mestinya kayak gitu fungsi ideal ulama tuh. Tapi bila ada ulama, katanya labelingnya ulama, tetapi membuat pikiran masyarakat rusak, hati nurani masyarakat rusak, akhlak adab masyarakat rusak, apakah pantas yang model beginian dikatakan sebagai seorang ulama? Tak pantas, saudara, tak pantas. Baiklah, yuk kita sadar bareng-bareng, yuk kita peka sama-sama, yuk kita abaikan, bahkan lawan sama-sama orang-orang yang kemudian memprovokasi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.